Simalungun adalah nama salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dulu, sebelum bernama Simalungun, daerah ini dikenal dengan nama Kampung Nagur. Namun karena sebuah peristiwa, daerah tersebut kemudian dinamai Simalungun. Peristiwa apakah yang menyebabkan perubahan nama itu? Simak kisahnya dalam cerita asal mula nama Simalungun berikut ini. Suatu hari, tersiar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Tanah Jawa akan datang menyerang kerajaan Tanah Jawa. Mendengar kabar tersebut, Raja Tanah Jawa segera meminta bantuan kepada kerajaan Silo dan kerajaan Raya. Kedua kerajaan itu pun menyatakan kesediaan untuk membantu kerajaan Tanah Jawa dalam menangkal serangan dari kerajaan Majapahit. Dahulu, di wilayah Kampung Nagur, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanah Jawa. Kerajaan suku Batak yang bermarga Sinaga ini dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, sang raja didampingi oleh sejumlah hulu balang yang tangguh dan setia sehingga kerajaan ini aman dan tenteram. Sementara itu, di luar wilayah Nagur, terdapat pula dua kerajaan suku Batak yang berlainan marga, yaitu Kerajaan Silo dari marga Purbatambak dan Kerajaan Raya dari marga Saragih Garingging. Meskipun berlainan marga, kedua kerajaan ini menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Nagur. Rakyat mereka pun senantiasa hidup rukun dan makmur. Kemakmuran ketiga kerajaan kecil itu ternyata menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain untuk menguasainya. Nasib para pengungsi tersebut sangat menderita. Mereka dilanda kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Untuk bertahan hidup, setiap kelompok pengungsi mencari tempat tinggal masing-masing yang dirasa aman. Sekelompok pengungsi dari Kampung Nagur kemudian menemukan tanah Sahili Misir yang kini dikenal Pulau Samosir, yaitu sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Di sanalah mereka menetap dan membuka perladangan untuk bercocok tanam. Bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Silo dan Kerajaan Raya ternyata sanggup menangkal bahkan mengusir pasukan Majapahit dari wilayah Nagur. Hal yang sama terjadi ketika Kerajaan Silo mendapat serangan dari Kerajaan Aceh. Kedua kerajaan ini, Kerajaan Tanah Jawa dan Kerajaan Raya, membantu Kerajaan Silo hingga akhirnya selamat dari ancaman bahaya. Suatu ketika, ribuan tentara yang tidak diketahui asalnya datang menyerang ketiga kerajaan tersebut secara bergantian. Pertama-tama, mereka Kerajaan Tanah Jawa, lalu Kerajaan Silo, dan terakhir Kerajaan Raya. Meskipun sudah saling membantu, ketiga kerajaan tersebut akhirnya takluk juga. Serangan itu membuat masing-masing raja terpaksa menyelamatkan diri. Hal yang sama terjadi pula para rakyat yang lari tunggang langgang menghindari sergapan musuh. Mereka meninggalkan wilayah itu secara berkelompok. Selama masa pelarian, mereka harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran musuh. Setelah sekian lama menetap di pulau itu, hidup mereka pun mulai tertata. Bahkan, mereka telah memiliki anak cucu. Suatu ketika, mereka merasa rindu untuk kembali ke kampung halaman di Kampung Nagur. Mereka akhirnya mengadakan musyawarah. Siapa di antara kalian yang ingin kembali ke Kampung Nagur? Tanya seorang sesepuh selaku pemimpin musyawarah. Mendengar pertanyaan itu, sebagian dari peserta enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Maaf, bapak-bapak, kenapa kalian tidak mau ikut bersama kami? Apakah kalian tidak rindu pada kampung halaman? Tanya sesepuh itu kepada mereka. Maaf, Tuan Sesepuh. Sebenarnya kami pun sangat rindu pada kampung halaman. Tapi kami sudah merasa betah dan nyaman tinggal di pulau ini. Tempat ini sudah seperti kampung halaman sendiri. Lagi pula, siapa yang akan menjaga hewan ternak dan ladang-ladang jika semuanya ikut kembali ke kampung halaman? Jawab salah seorang peserta musyawarah. Sejak itulah Kampung Nagur berubah nama menjadi Sima-Simanalungun, yang berarti daerah sunyi sepi. Lama-kelamaan orang-orang menyebutnya Simalungun. Hingga saat ini, kata Simalungun tetap dipakai untuk menyebut nama sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Benar Tuan Sesepuh, anak dan cucu kami pun merasa senang tinggal di pulau ini, imbuh seorang peserta musyawarah lainnya. Baiklah, kalau begitu, bagi yang ingin tetap tinggal di sini, kuharap kalian tetap merawat baik-baik tempat ini. Bagi yang ingin pulang ke kampung halaman harap segera mempersiapkan segala sesuatunya, ujar sesepuh itu. Para warga yang berkeinginan kembali ke kampung halaman segera mengadakan persiapan seperlunya. Mereka akhirnya berangkat menuju kampung Nagur. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di kampung Nagur. Saat tiba kampung halaman, beberapa warga terlihat menangis. Mereka teringat pada peristiwa yang menimpa kampung mereka dahulu. Rumah-rumah mereka telah tiada, hanya tumbuhan semak belukar dan pepohonan yang terlihat tumbuh dengan subur. Sima-sima Nalungun, kata mereka. Demikian cerita asal mula nama Simalungun dari daerah Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa kerjasama dan saling membantu termasuk sifat terpuji yang patut diteladani. Sifat ini ditunjukkan oleh ketiga kerajaan tersebut di atas. Meskipun berbeda marga, mereka senantiasa saling membantu manakala salah satu di antaranya tertimpa musibah. Selain itu, cerita di atas juga mengajarkan kepada kita tentang cinta terhadap kampung halaman. Kita tidak boleh melupakan siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.